Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, perkuliahan kita hari ini topiknya adalah bangun datar segi empat. Khususnya topik tentang perkuliahan kita adalah miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering terjadi tentang konsep bangun datar segi empat, baik dari segi guru maupun dari segi siswanya. Nah, sebelum kita bahas miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering terjadi, kita akan bahas dulu tipe atau bentuk dari segi empat itu sendiri. Nah, bangun datar segi empat itu dibagi sebenarnya menjadi 3. Ada jajar genjang, ada layang-layang, ada trapesium. Nah, untuk jajar genjang sendiri, ada beberapa bangun yang dia bisa disebut dengan jajar genjang secara umum apabila dia memiliki sisi yang sama, dilihat dari sisi yang sama. Ketika dilihat dari sisi yang sama, maka turunan dari jajar genjang itu akan turun ke belah ketupat. Oke. Selain dari sisi yang sama, dilihat juga dari sudut yang sama. Nih ya, dari sudut yang sama. Nah, bangun datar yang memiliki sudut yang sama dengan jajar genjang adalah persegi panjang. Kemudian tidak sampai di situ. Kita lihat dari sisi yang sama dan sudut yang sama. Maka turunan dari jajar genjang yaitu persegi. Memiliki sisi dan sudut yang sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau sudah dipahami sampai di sini, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baik Ananda semua, yang sering terjadi kesalahpahaman antara konsep jajar genjang dengan konsep segi empat, belah ketupat, dengan konsep belah ketupat, persegi panjang dan persegi, secara umum itu semuanya disebut bangun datar segi empat apabila memiliki 4 sisi. Jadi secara umum baik jajar genjang, layang-layang, trapesium sampai persegi merupakan bangun datar yang sama, yaitu bangun datar segi empat dengan ciri memiliki 4 sisi. Namun secara khusus ada segi empat yang memiliki nama. Nah, inilah jajar genjang, trapesium, ada nama-namanya. Nah, karena perbedaan ini, kesalahpahaman konsep ini yang sering disampaikan guru kepada siswa, maka ketika ditanya untuk siswa bagaimana bentuk jajar genjang dengan layang-layang, apakah dia termasuk bangun yang sama, maka siswa menjawabnya tidak. Tidak sama. Karena apa? Karena ketika mengajarkan, guru itu memisahkan konsep jajar genjang dengan konsep layang-layang. Nah, kesalahpahaman konsep ini yang sering terjadi disebut dengan miskonsepsi. Miskonsepsi yang terjadi ada 3 yang sering ditemukan. Yang pertama, klasifikasional. Apa itu miskonsepsi klasifikasional? Yaitu kesalahpahaman dalam mengklasifikasikan fakta-fakta ke dalam bagan-bagan yang terorganisir. Contoh, ketika ada soal yang berkaitan dengan persegi panjang, coba Ananda klasifikasikan bentuk dari persegi panjang, maka siswa hanya akan tergambar pada persegi panjang saja. Contoh nih, persegi panjang A, B, C, D yang memiliki panjang, ini panjang, lebar, dan diagonal, dan 2 diagonal.
hanya terfokus pada ini. Dia tidak terpikir untuk menjawab jajar genjang, untuk menjawab persegi, untuk menjawab belah ketupat. Tidak terpikir seperti itu. Karena apa? Karena ini tadi, guru memisahkan konsepnya secara umum dan secara khusus. Kemudian miskonsepsi yang terjadi selain klasifikasional adalah miskonsepsi secara korelasional. Apa maksudnya korelasional? Yaitu kesalahpahaman ini dia, mengenai kejadian-kejadian khusus yang saling berhubungan. Contoh, ketika di dalam soal menyebutkan ciri-ciri dari persegi panjang, yaitu memiliki panjang dan lebar, kemudian memiliki dua diagonal, memiliki sudut yang sama, kemudian memiliki panjang yang berhadapan sama, lebar juga sama, maka siswa hanya terfokus dan bisa menggambarkan hanya bentuk ini saja gitu. Dia tidak terfikir untuk menggambar jajar genjang, untuk menggambar layang-layang, mungkin untuk menggambar persegi, atau mungkin belah ketupat. Jadi dia tidak bisa, sering terjadi kesalahan ketika soal-soal itu saling berhubungan. Oke, yang ketiga adalah kesalahpahaman atau miskonsepsi secara teoritikal. Apa itu teoritikal? Yaitu kesalahpahaman yang didasarkan pada saat mempelajari fakta-fakta dalam sistem terorganisir. Contoh, siswa diminta untuk mendeskripsikan bentuk dari jajar genjang. Tetapi apa yang dideskripsikannya, apa yang dibuatnya tidak sesuai dengan pengertian jajar genjang yang sebenarnya. Nah, itulah kesalahan teoritikal secara teori. Dan Ananda sekalian, kenapa kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor pemikiran. Pemikiran secara asosiatif. Kemudian bahasa yang digunakan. Jadi ketika Ananda nanti terjun menjadi seorang guru, pikirkan bahasa yang baik yang mudah dicerna oleh siswa, sehingga mengurangi kesalahpahaman konsep yang terjadi ketika Ananda mengajarkan sesuatu materi. Lalu selain bahasa juga ada pengalaman belajar. Kemudian komunikasi dua arah. Komunikasi antara guru dengan siswa atau dengan siswa dengan guru dan sebaliknya. Baik Ananda, untuk materi hari ini saya rasa cukup. Apabila ada sesuatu yang tidak diketahui dan perlu kita diskusikan bersama, silakan Ananda tulis di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.